Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Oke, bisa dibaca? Yang langsung diora-ora ini. Siapa ini? Udah semangat berarti ya? Oh, ini semangat. Semangat pokoknya, semangat. Yang pertama di situ ada gambar. Kira-kira gambar apa itu? Kelihatan jelas? Gambar apa? Lebah. Iya benar, lebah. Lebah dan juga bunga. Kira-kira dari hubungan tersebut terjadi simbiosis apa? Simbiosis apa? Mutualisme. Ya benar banget. Yang nomor satu itu adalah simbiosis mutualisme. Berarti gini, caranya kalau IPA dilihat yang pertama adalah mutualisme. Tapi di situ ada pilihan B dan juga C ya. Nah, kira-kira yang benar B atau C? Yang B itu adalah sama-sama mendapat keuntungan berupa makanan. Kira-kira apakah semuanya mendapatkan makanan? Tidak ya. Berarti yang mendapat makanan itu apa? Yang bunganya atau yang lebah? Ya benar, Lebah. nomor satu C ya. Lebah. Terus juga perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh lebah. PPT. Berarti nomor satu jawabannya C ya. Nah, oke. Nah, di situ kelihatan. Nah, oke ya. Di situ ada simbiosis mutualisme. Kalau mutualisme diingat-ingat. Plus atau satu hewan untung, satu hewannya juga untung. Berarti dua-duanya untung. Itu mutualisme. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau. Contoh satunya. Misalkan gini, kok bisa Bu? Misalkan burung jalak mendapatkan makanan dari kerbau. Dari kutu-kutunya dari kerbau itu diambil. Ya. Sementara kerbau karena ada kutu-kutunya itu kan biasanya risi ya. Nah, atau risi itu biasanya ini berhubung diambil kutunya atau dimakan, maka kerbau juga mendapatkan keuntungan seperti itu. Yang kedua adalah umang-umang dan anemon laut. Nah, umang-umang ini berhubung menempel pada anemon laut. Nah, jadi umang-umang itu terhindar dari predator. Nah, anemon laut mengambil sisa makanan dari si umang-umang. Itu yang pertama, mutualisme. Yang kedua, komensalisme. Pokoknya yang komensalisme itu adalah yang satu untung, yang satu netral. Nah, netral di sini artinya adalah tidak untung dan juga tidak rugi. Fine-fine aja seperti itu. Ya. Nah, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Nah, ternyata ini ya, ikan remora dan ikan hiu. Kalau misalkan ikan remora itu kan kecil, nah ikan hiu besar. Nah, kalau misalkan ikan remora itu di samping ikan hiu, maka ikan remora mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Dia terhindar dari predator karena di samping ikan hiu. Nah, beda lagi. Bu, kok sepertinya ikan remora dan hiu itu ada yang mutualisme? Iya, benar. Di ini ya, kalau IPA itu tergantung kalimatnya. Kalau misalkan ikan remora mengambil makanan dari sisa dari gigi ikan hiu, maka itu nanti adalah mutualisme. Jadi dilihat kira-kira kata kalimatnya seperti apa. Yang ketiga adalah parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya
kutu pada tubuh kucing, kucingnya gatel. Nah, itu. Kucingnya kan rugi karena gatel. Terus juga tali putri atau benalu pada tanaman pagar. Kenapa kok bisa satu untung satu rugi? Yang tali putri mengambil nutrisi dari tanaman pagar, sementara tanaman pagar nanti kehilangan atau diambil nutrisinya seperti itu. Ya, lanjut nomor 2, Pak. Oke, sebentar ya. Jadi nomor 1 tadi jawabannya C. Nomor 2. Nah, dilihat kira-kira nomor 2 jawabannya apa? Di situ ada ekosistem sawah. Apa? Yang jawab siapa ini? A. Benar ya. Jawabannya adalah A. Nah, itu ada ekosistem sawah itu jelas ada padi. Yang kedua, belalang. Nah, belalang dimakan katak dan selanjutnya dimakan elang. Nah, kenapa Bu di sawah kan juga ada bangau Bu, tapi bangau di situ tidak makan padi. Ingat ya. Bangau tidak makan padi, tapi bangau itu makanannya apa? Makanannya bangau itu adalah ikan kecil. Terus juga katak kecil atau juga bekecot seperti itu. Dan yang C itu salah. Kenapa? Pokoknya kalau IPA itu juga harus ini ya, diperhatikan karena kadang IPA itu ada pengecohnya. Nah, yang C itu yang salah di apanya? Di bangaunya ya. Nah, karena bangau itu bukan makan tikus. Karena bangau nek makan tikus ya keleleken lah ibaratnya ya. Kan kecil ya mulutnya bangau itu nek makan tikus keleleken. Malah watuk nanti. Keselak loh. Nah. Oke, selanjutnya lanjut nomor 3. Nah, di situ ada gambar kaktus. Kira-kira apa jawabannya? Nah, itu adalah adaptasi. Apa? D. Iya, benar banget. Jawabannya adalah D. Ingat ya, kaktus itu punya lapisan. Nah, mirip seperti lilin. Nah, lapisan nanti bikin ini daunnya juga tebal. Nah, ini untuk mengurangi penguapan seperti itu ya. Nah, sip. Intinya kalau misal ini termasuk adaptasi. Nah, kalau adaptasi nanti ada adaptasi morfologi. Kalau morfologi, Pak, sing satu. Nah, nih. Nah, ini termasuk adaptasi juga ya. Kemarin kan ada yang di tryout pertama gambar kaki. Nah, ini juga termasuk adaptasi. Tapi kalau yang ini adalah adaptasi morfologi. Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah bentuk dari hewan tersebut. Misalkan elang itu untuk mencengkram mangsa, makanya dia punya cakar seperti itu. Terus juga ayam berbeda ya. Kaki elang, kaki ayam, kaki bebek. Nah, itu termasuk adaptasinya. Bisa dilihat ya di situ. Kaki ayam nanti untuk mengais makanan, kaki elang untuk mencengkram mangsa. Nah, terus juga kaki burung pipit untuk bertengger, terus kaki bebek untuk berenang seperti itu. Termasuk juga ini paruhnya ya, paruh dari masing-masing hewan. Dari burung nanti akan berbeda-beda antara yang menghisap madu ataupun memakan ikan atau yang lainnya. Untuk merobek daging nanti akan berbeda-beda ya. Oke. Nah, itu juga termasuk adaptasi. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini juga termasuk adaptasi, ada adaptasi yang tingkah laku. Kita tahu ketika ada kaki seribu, hewan kaki seribu, atau bahasa Jawanya Nerartio, luweng, ketika kalian lagi iseng-iseng memegang dengan kayu, nah itu akan menggulungkan, ya toh, digulungkan. Nah, itu termasuk juga menggulungkan itu tubuhnya. Nah, itu termasuk juga adaptasi ya, seperti itu. Terus juga ada bunglon. Bunglon itu melakukan mimikri. Mimikri itu adalah merubah dari warna tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Merubah ya. warna tubuh untuk
Beradaptasi. Ya, misalkan dia berada di samping-samping daun, maka untuk biar tidak dimangsa, dia warnanya akan ikut hijau seperti itu ya. Seperti juga anjing ketika menjulurkan lidah berarti untuk mendinginkan suhu tubuh. Terus juga cicak, kadal itu ketika ada pemangsa dia akan ekornya akan terputus seperti itu, memutuskan ekornya atau autotomi ya. Terus juga beda lagi nanti dengan padi. Padi. Kalau padi ketika musim panas dia akan ngapain padi? Menggulungkan daun ya, padi, jagung nanti akan menggulungkan daun. Beda dengan jati, terus juga apa? Jati, terus juga kapu atau randu nanti dia akan menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan seperti itu. Satunya. Kok lama ini? Anak mencet apa-apa? Oke, sekarang nomor 4 ini juga termasuk adaptasi. Ya, apa ini? A, B, C, D yang apa kira-kira? Hah? C. C? Nah, oke. Kalau dari yang C ini, apakah satunya itu kan kalau C itu mengapung di air ya? Yang A kan tidak mengapung di air. Yang A tidak mengapung di air ya caranya. Berarti yang C itu salah karena ada pilihan yang mengapung di air. C salah. Terus yang B kira-kira? Abu jawaban. Oke. Benar ya. A, daunnya lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Di situ dilihat. Daunnya lebar. Ya, kalau daun lebar ini adalah untuk mempercepat penguapan, ya. Beda dengan yang kalau kemarau. Kalau kemarau itu daunnya rontok. Nah, ini untuk mengurangi kalau yang daun rontok untuk mengurangi penguapan. Sama seperti yang menggulungkan daun. Contohnya tadi padi dan juga jagung itu menggulungkan daun. Jawabannya A ya. Oke, nanti ini di-share kok. Bagi yang ini. Lanjut nomor 5, Pak. Oke, nah ini adalah rantai makanan ya. Rantai makanan. Kira-kira kalau misalkan yang menurun adalah ular, kira-kira yang terjadi apa? Ularnya menurun karena diburu. Yang terjadi apa? C. Nah, ada yang C, ada yang D ya. Ketika ularnya ini ya, benar ya jawabannya C, berkembang pesat tikusnya. Nah, ketika ular itu menurun atau berkurang, nah otomatis kan tikus itu tidak ada yang memakan ya. Kalau tidak ada yang memakan, maka tikus akan sangat cepat berkembang Nanti tikusnya pesat. berkembang dengan pesat. Petaninya pada rugi semua, Bu. Lah yo itu kan itu ya. Tikusnya itu yang ditanyakan adalah di situ adalah ini ularnya. Maka yang terjadi tikus berkembang pesat ya, seperti itu. Kan yang ditanyakan di situ ularnya ketika dia ini menurun, maka otomatis tikusnya akan berkembang. Jadi jawabannya nomor 5 adalah C. Nomor 6. Nah, Bebek. apa? A. Bebek. Oke, jawabannya udah beraneka Nomor ragam 6 ya. B, bebek. A. Oke, B, 6 bebek. Nah, ini ternyata IPA itu A, Bu. ada pengecoknya. Nah, oke, kita 6 lihat bebek. A atau B ya. Jangan-jangan dua-duanya ini. Itu sungai bukan pantai, Bu. Oke, berarti itu teliti sip itu yang B itu adalah sungai. Ya. Di situ ada ombak. Kira-kira ombak apakah di sungai? Tidak ya. Ombak yang besar merupakan penyebab kerusakan. Nah, untuk mengatasi adalah yang jawabannya adalah A, membuat pemecah ombak di tepi pantai. Nah, yang B itu benar, tapi harusnya nek benar di pantai bukan di sungai ya. Oke, jadi harus teliti ternyata IPA itu. Jawabannya nomor 6 adalah A, membuat pemecah ombak di tepi pantai. Contohnya adalah di Kulon Progo ada. Ya, itu pemecah ombaknya juga kalau yang itu buatan. Kalau misalkan yang
alami yaitu pembuatan menanam tumbuhan bakau. Terus nomor 7 sekarang. Fungsi akar yang menggembung pada tumbuhan singkong. Nah, ada tumbuhan singkong apa kira-kira? Untuk menyimpan cadangan makanan. B. Ya, benar banget. Tujuh, B. Menyimpan cadangan makanan. Nah, singkong ini ya untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau jawabannya A itu bukan pada singkong, tapi misalkan pada pohon mangga, pohon kelapa, itu jawabannya nanti adalah memperkuat berdirinya tumbuhan. Tapi di situ ada kata-kata singkong. Yang C itu alat perkembangbiakan secara vegetatif, bukan ya, karena alat perkembangbiakan secara vegetatif adalah contohnya rizoma. Rizoma itu apa aja sih? Itu ada jahe, Lah emang lengkuas. akarnya singkong bisa buat alat perkembangbiakan kok, Bu? Apa? Akarnya singkong bisa buat alat pengembangbiakan kok. Tapi bukan vegetatif ya. Itu yang ditanyakan adalah menggembungnya ya, menggembungnya. Nah, itu sebagai tempat penyimpan cadangan. Oke. Nah, oke, di sini sekarang adalah metamorfosis. Kita tahu metamorfosis ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Nah, kira-kira itu sempurna atau tidak? B. Sempurna atau tidak? Tidak ya? Tidak sempurna. Kira-kira apa jawabannya? C. Ya, coba sekarang. Nyamuk jelas salah ya, karena nyamuk itu sempurna, nyamuk salah. Berarti disilang yang nyamuk. Terus semut kira-kira sempurna atau tidak? Semut itu sempurna. Nah, semut berarti yang ada nyamuk, ada semutnya jelas-jelas salah. Yang A salah, nyamuk salah, semut salah. Nah, selanjutnya yang ada lalatnya jelas salah ya. Yang ada lalatnya salah. Berarti yang benar adalah C, capung dan juga jangkrik. Cita. Nah, pokoknya yang metamorfosis tidak sempurna itu dia melewati 3 fase. Mana suaranya Faik loh. Nah, ini metamorfosis ya. Kalau misalkan yang tidak sempurna di situ melewati 3 fase. Telur, nimfa, dan imago, hanya 3. Pokoknya dari kecil sampai dewasa itu bentuknya hampir mirip. Sama lah seperti itu caranya biar cepat membedakannya. Intinya dari kecil sampai dewasa bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, contohnya kan kecoak sama ya, capung juga sama, lipas. Nah, kemarin juga ada yang lipas yang keluar. Nah, lipas itu adalah kecoak. Nah, itu ya. Terus kalau yang metamorfosis sempurna, nah itu yang kecil sampai dewasa, berarti fasenya nanti berbeda ya. Nah, dari telur, terus juga larva, terus pupa, terus imago. Imago ini adalah dewasa. Contohnya nanti lebah, semut, lalat ya. Paham ya dari sini ya? Oke. Sekarang lanjut nomor 9. Masih tentang metamorfosis. Kira-kira ini jawabannya apa? Yang merugikan petani, membuat daunnya menjadi berlubang. Larva. Iya, benar. Karena larva makan daun. Iya, benar, larva karena memakan daun ya, benar. Kalau misalkan pertanyaannya sebagai pembuatan kain sutra, kira-kira apa jawabannya? Pupa. Apa? Pupa ya, benar, pupa. Nah, ini kalau pupa ini sebagai membuat kain sutra. Nah, kalau membantu penyerbukan bunga berarti saat apa? Apa?
Imago. Benar banget, saat imago. Nah, kalau imago membantu penyerbukan bunga. Oke, lanjut. Lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 itu adalah sendi. Nah, kita punya gerak, bisa bergerak bebas itu karena kita juga mempunyai sendi. Nah, kira-kira di situ ada huruf A, B, dan C. Yang A itu sendi apa? Kira-kira ini di leher yang A ya. Itu di leher. Kita bisa bergerak gini. Nah, gerak gini. Nah, ini sendi apa kira-kira? Putar. Ya, benar. Berarti, nah caranya seperti itu. Ini sendi putar ya. Yang bisa bergerak di leher ini. Kalian bisa begini ini karena sendi putar. Berarti yang jawab, oh jelas itu berarti jawabannya adalah D ya. Oke, yang sendi peluru berarti itu di sini. Kita tangannya bisa bergerak bebas. Nah, bisa bergerak gini ya. Satu, gini. Nah, itu termasuk kita bergerak bebas, ini adalah sendi peluru. Terus juga kalau sendi Excel ini gerakannya adalah satu arah. Contohnya di siku kita atau di kaki kita, lutut kita seperti itu. Jadi itu termasuk sendi putar. Nah, masih ada juga nanti sendi geser seperti itu, sendi pelana. Oke, lanjut nomor 11. Nah, di situ ada alat gerak aktif. Kita tahu alat gerak ada dua, aktif dan juga pasif ya. Kalau aktif ini apa? Tulang atau otot? Nih aktif. Pelajaran kelas 5. Ya, kalau aktif itu adalah otot. Nah, yang gambarnya otot berarti nomor berapa? Ya, 2 dan juga 3. Ingat, ini pelajaran kelas 5. Aktif itu adalah otot, sementara yang pasif adalah tulang. Benar banget ya. Lanjut nomor 12. Nah, ini adalah pernafasan. Pernafasan. Kira-kira di situ untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara nomor berapa? 1. Ya, benar, nomor 1. Ini ya, rongga hidung kita ya. Nah, ini untuk menyesuaikan suhu dan juga kelembaban udara. Jadi jawabannya nomor 1. Nomor 2 itu apa? Ya, benar. Tenggorokan. Nah, ini menyalurkan udara ke bronkus. Ya, nomor 2 itu di sini. Menyalurkan udara ke bronkus. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu apa? Nah, bronkusnya ya di situ, bronkus. Atau di situ ada persimpangannya. Nah, ini menyalurkan udara ke bronkiolus. Perapatan, perapatan nih. Bukan perapatan, pertelon ya. Persimpangan itu pertelon, bukan perapatan. Pertelon itu menyalurkan udara ke bronkiolus. Ke pertelon. Nah, itu ya. Selanjutnya nomor 4. Tadi kan ke bronkiolus. Berarti ya jelas nomor 4 adalah bronkiolus. Iya. Menyalurkan udara ke alveolus ya. Yang keempat itu adalah bronkiolus. Itu adalah menyalurkan udara ke alveolus seperti itu. Nah, udara ke alveolus. Sementara, nah kalau di dalam ini ya, nanti di dalam bronkiolus itu nanti ada semacam, kalau gambarnya itu nggak jelas ya, ada bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam tadi namanya adalah alveolus. Itu sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 seperti itu.
Nah, itu. Ini juga sering keluar. Kemarin juga kayak gini ya, tryout pertama ya. Ini sebenarnya soal tryout tahun lalu. Nah, di situ adalah model pernafasan manusia. Ketika ditarik, ditarik berarti kita menghirup udara ya. B. Apa jawabannya? B. B, benar banget. B. Ketika ditarik berarti kita menghirup udara. Nah, sementara kalau dilepas, balonnya akan mengempis. Nah, dilepas berarti kita melepaskan udara atau menghirup, satunya menghirup adalah mengeluarkan udara seperti itu. Satunya Pak, satunya. Nah, itu ya contohnya yang di situ. Jadi ketika nanti dilepas berarti nanti balon di dalam membran itu akan mengempis. Berbeda ketika ditarik, balonnya akan mengembang. Jadi paham ya di sini ya? Oke, paham. Nomor 14, di situ adalah alat pencernaan yang ditanyakan nomor 1 dan juga nomor 2. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah kerongkongan. Nomor 1 kerongkongan. Yang nomor 2? Lambung. Ya, lambung. Yang kedua itu adalah lambung. Nah, kira-kira sekarang fungsinya apa ya nomor 1 dan juga nomor 2? Mendorong Apa? Iya, benar. Jawabannya. Lambung ini, di dalam lambung ini ya mengasamkan makanan ya. Dan kalau yang kerongkongan ini mendorong makanan untuk masuk ke lambung. Dilihat di situ gambarnya, setelah kerongkongan adalah lambung. Nah, dari situ kita tahu kalau kerongkongan ini mendorong makanan untuk masuk ke lambung seperti itu. Ya, Bun. Nah, selanjutnya nomor 15 atasnya, Pak. Nah, itu pembuluh vena pada sistem peredaran darah. Nah, apa kira-kira? Pembunuh vena ini disebut juga pembuluh balik. Pembuluh ya, bukan pembuluh. Pembuluh vena ya. Nah, pembuluh vena ini adalah fungsinya untuk mengalirkan darah menuju jantung. Tuh. Mengalirkan darah menuju jantung. D. Ya, yang D ya. Kalau yang A itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, nanti namanya adalah aorta. Nah, kalau ke seluruh tubuh kan pembuluhnya itu lebih tebal, makanya disebutnya aorta, lebih tebal. Terus juga kalau yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru namanya adalah arteri pulmonalis. Nah, sementara yang mengalirkan darah keluar dari jantung namanya arteri, seperti itu. Sekarang lanjut nomor 16. Nah, di situ ada gambar kira-kira tumbuhan apa itu? Jamur. Oke, perkembangbiakan apa? Apa? Apa nih jamur? Spora ya. Jamur itu spora. Nah, kira-kira yang sama dengan jamur apa? Iya, benar. Supir dan tanaman paku. Itu adalah spora. Nah, kalau bambu dan pisang itu dengan apa? Bambu dan pisang. Apa? Tunas. Iya, dengan tunas. Gak tahu, Bu.
Tunas ya. Oke, itu juga sering keluar dengan tunas. Lanjut nomor 17. Nah, di situ ada gambar peredaran darah. Yang ditanyakan adalah peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil berarti dia melewati seluruh tubuh apa? Ini, apa paru-paru? Paru. Ya, benar. Peredaran darah kecil berarti yang melewati paru-paru. Dilihat yang melewati paru-paru di situ angka nomor berapa? Ya, benar ya. Itu kelihatan sekali jawabannya ya. Yang melewati tubuh berarti yang melewati nomor 6 jelas salah. Kalau melewati nomor 6 berarti peredaran darah besar. Itu ya. 3, 9, 5, 10, dan 2. Pokoknya kalau peredaran darah kecil dia melewati paru-paru kecil karena jaraknya ini dekat. Sementara kalau seluruh tubuh melewati kaki, melewati kepala, nah itu berarti adalah peredaran darah besar. Kira-kira yang nomor 2 itu namanya serambi atau bili? Peredaran darah big. Apa? Bile. Serambi. Bile. Ingat ya, caranya begini, ditempelkan seperti ini. Nah, nomor 2, pokoknya yang atas itu adalah serambi. Nah, kemarin ralat ya, Rambi. Nih. Nah, yang di atas ini adalah serambi. Yang di bawah adalah bilik. Serambi. Nah, di sini adalah yang nomor 2 Serambi. serambi kiri. Atas Karena rambi. ini di sini tangannya Bu Esi adalah tangan kiri, berarti serambi kiri. Yang sini berarti serambi kanan seperti itu. Ya, yang bawah adalah bilik. Kemarin diralat. Lupa. Dari satunya Pak, bawah paling top. Nah itu ya, kemarin di situ ralat ya. Yang X itu berarti kemarin adalah serambi ya, bukan bilik. Itu Serambi kiri. Itu triad pertama. Itu serambi. Berarti gambarnya, nah ini gambarnya. Berarti serambi Guru kiri. soal piye? Diralat serambi kiri yang di situ. Nah, yang bawah pokoknya bilik seperti itu ya. Oke. Paham ya? Sementara kemarin juga pas di sini juga nomor 14 itu ralat. Di situ yang B itu kemarin kan jawabannya adalah meminum air putih sebanyak-banyaknya ya. Sementara kalau sebanyak-banyaknya, nah itu membuat kembung. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D, nomor 14 yang kemarin. Tidak menahan buang air terlalu lama. Yang benar adalah D yang kemarin. Malah salah. Ketika minum air putih, itu juga bagus, tapi secukupnya, tidak sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya, masuk 1 galon dihabiskan selama 2 Berlebihan. jam. Nah, itu malah bikin kembung ya, kembung nanti bikin penyakit seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut tadi nomor berapa? 18. 18. Bentar ya. Nah, itu jelas. Perkembangbiakan pada masa remaja putri. Berarti apa? Perkembangan, Bu. Ya. Perkembangan, Bu. Oh iya, perkembangan manusia pada remaja putri apa? Yang ya D ya. 3 dan juga 4. Nah, nomor 1 dan 2 itu salah karena itu adalah pada remaja laki-laki. 1 dan 2 itu pada remaja laki-laki.
Terus sekarang lanjut nomor 19. Nih, memelihara kesehatan organ pencernaan. Kira-kira yang apa? Jangan sebelum makan. B. Ya, benar ya. Yang B ya, bukan yang D. Yang bebek yang mencuci tangan sebelum makan. Di situ adalah memelihara organ pencernaan. Jadi ketika kalian makan, makanya ini disuruh sama Bapak Ibu guru untuk mencuci tangan dulu. Nanti Apalagi soalnya kita, tangannya banyak kumannya, kalau misalnya makan kumannya masuk tubuh nanti, Bu. iya benar. Makanya kita harus mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini termasuk menjaga organ pencernaan ya. Kalau di situ dia juga melakukan olahraga berat, olahraga tapi di situ ingat diteliti kalau ada ABC, jangan bacanya setengah-setengah. Nah, kalau yang D itu adalah olahraga berat, ya kan, apalagi di siang hari ya. Kalau olahraga boleh, tapi ini pada pagi hari. Oke, lanjut nomor 20. Nah, di situ ada orang yang menuang air. Kira-kira apa? D. Ya. Ingat, air itu volumenya tetap. Tidak Kalian airnya dipindah ke beberapa wadah, itu volumenya akan segitu. Dan juga air itu bentuknya berubah sesuai wadah. Wadah bunder ya ikut bunder, wadah kotak ikut kotak, seperti itu ya. Itu adalah sifat dari benda atau zat cair, ya cair. Oke, lanjut nomor 21. Nah, di situ listrik di rumah mati selama 1 hari. Nah, ternyata freezernya atau kulkasnya ketika dibuka terdapat banyak air. Mencair semua. Nah, Mencair. peristiwa apa Mencair kira-kira? semua esnya. D. Mencair. Ya, mencair. Benar. Jadi terjadi perubahan apa nih mencair? Gas, kok gas. Ini ya, dari padat menjadi cair ya, itu namanya mencair. Jadi cair, benar. Sekarang nomor selanjutnya. Nah, itu ada peristiwa merebus air. Ini kegiatan yang sama, kira-kira apa? Ini peristiwa apa kira-kira? B. Peristiwa apa dulu? Kira-kira wis airnya sudah menguap. Menguap ya. Itu peristiwa menguap. Bukan yang menguap ketika ngantuk. Nah, itu bukan, itu beda lagi. Itu menguap ngantuk kali menguap. Tapi ini adalah menguap. Perubahan apa yang menguap? Air menjadi cair menjadi apa? Ya, benar. Cair menjadi gas. Kira-kira jawaban yang sama atau menguap adalah Cair menjadi gas. ya, jawabannya adalah B ya, menjemur baju dan meletakkan bensin di tempat terbuka. Jadi ketika kalian punya bensin, nah itu didiamkan, dengan dibuka terus nanti bensinnya akan habis. Itu juga sama dengan menguap. Kalau membuat agar-agar, itu peristiwa apa? Membeku, benar. Terus selanjutnya nomor 23. Betul. Nah, ini ya perubahan wujud. Ini pelajaran kelas 5. Sekarang kalau gas menjadi padat namanya adalah mengkristal. Kemarin contoh mengkristal adalah ini bunga es pada kulkas, Bu.
Kok mengkristal Bu itu? Ingat ya, di situ Mengiris. karena udara dingin di lemari es, makanya itu menjadi padat. Ingat, udara dingin di lemari es itu menjadi padat. Udara itu adalah gas. Ya. Kemarin ada yang, Bu kok itu mengkristal, bukannya malah membeku. Nah, ingat di situ. Bunga dari bunga es itu adalah udara. Udara dinginnya yang menjadi padat ya. Bukan air itu bunga es itu, bukan air, tapi udaranya. Sama seperti pembuatan dry ice. Padat. Dry ice itu yang seperti ini banyak asap-asapnya itu termasuk dry ice. Nggak ada Dry airnya, ice itu juga soalnya. terbuat dari gas CO2. Itu termasuk juga dari gas menjadi padat. Itu namanya adalah mengkristal atau menggabur juga sama ya. Yang kedua, contoh dari baliknya ya, gas menjadi padat mengkristal, sementara padat menjadi gas adalah menyublim. Contohnya adalah kemper atau kapur barus. Ya, kamper. Nggak ada Nah itu kapur barus atau kamper. Oh, kamper. Kamper itu kan yang ini ya, yang sepeda motor itu ya. nggak ada airnya, makanya yang mengkristal. Kalau ada airnya ya ada membeku. Maaf ternyata. Ini. Nah itu ya. Contohnya adalah kapur barus, dari padat menjadi gas. Nah, ini biasanya kadang ada di, kalau zaman dulu itu di baju biasanya. Nah, itu biasanya untuk mengharumkan baju seperti itu pakainya dulu kapur barus. Itu kalau dulu ya. Kalau sekarang ternyata kapur barus sering digunakan di kamar mandi yang bunder-bunder itu loh. Nah, itu adalah kapur barus seperti itu. Oke. Ternyata ada yang kotak barang, ternyata nggak mau. Yuk lanjut, nomor berapa sekarang? Nomor 23. Nah, itu ada orang yang bermain ketapel ya. Sekarang ini ya, jarang ya ada anak-anak yang bermain ketapel. Kira-kira itu gaya apa? Kamper itu apa, Bu? Hah? Kapur barus. Kadang ini ada yang tulisannya ABC atau soal itu adalah kamper, ada yang kapur barus. Jadi jangan bingung, itu sama ya. Kapur barus, jadi nggak tahu kapur barus itu apa. Itu loh yang kadang di kamar mandi ada yang bentuknya bunder berwarna-warni. Nah, itu sebagai pengharum ya. Itu adalah kamper atau kapur barus. Nah, nomor 23 ini gambar apa? Ketapel. Benar banget. Gaya apa berarti? Dari gaya apa? Ya, benar. Gaya otot dan gaya pegas. Nah, gaya pegas ini menghasilkan benda elastis. Elastis itu apa? Elastis itu adalah kembali ke ukuran semula. Itu namanya elastis. Contohnya ada yang air, karet. Nomor 24. Lemari baju. Ibu kantin sekolah menggunakan plastik untuk mengemas es dawet. Nah, alasannya apa kira-kira? Nomor 23 tadi jawabannya adalah A. Otot dan juga Kamar mandi, Bu. Buat pemandi, kamar mandi. pegas itu adalah elastis, kembali ke ukuran semula. Walaupun ditarik-tarik, dia akan kembali ke ukuran semulanya. Nomor 24 apa kira-kira? Kenapa sih menggunakan plastik ketika pengemasan? Putus? Ya, sebentar. Loh, sudah? Kira-kira nomor 24 apa? Kenapa sih menggunakan plastik saat pengemasan es? Oh ya, sebentar ya, baru diperbaiki.
Sudah bisa ini, sudah tidak terputus-putus. Ya, oke. Menggunakan plastik. Nah, alasannya apa kira-kira? Plastik. Kedap air. Ya, terputus-putus tidak ini? Kedap Nah, air. ini ada plastik. Kira-kira untuk alasannya apa kira-kira? Kedap Kalian Besi terdengar? air. Alasannya apa kira-kira? Maaf ya, sinyalnya terputus ya. Alasannya adalah plastik ini kedap air. Seperti itu. Jadi ketika pengemasan makanan memakai plastik karena itu adalah kedap air. Sekarang nomor 25. 25 itu ada gambar. Nah, kertasnya dibakar. Terus juga di situ ada lilin yang menyala dan ternyata ada asap ya. Nah, kira-kira itu perpindahan panas secara apa? Radiasi, konduksi, konveksi. Apa? Ingat, kalau di situ radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah ini, sinar matahari yang sampai ke tubuh kita itu termasuk radiasi. Kalau yang konduksi itu melalui zat perantara dan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, contoh yang konduksi itu ketika kita memegang gelas yang berisi air panas. Nah, kita juga ikut ini ya, bisa ikut terasa panas ya, itu termasuk yang konduksi. Zat perantara. Kalau yang konveksi ini melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya ya pokoknya kalau ini cara mudahnya, kalau ada asap biasanya konveksi. Jadi jawabannya apa? Konveksi. Iya, konveksi. Jadi beda ya ketika kita di samping api unggun itu radiasi karena kita berada di sampingnya. Nah, nanti konveksi radiasi. Nah, ketika kita duduk di dekat api unggun, nah itu radiasi. Kalau misalkan cerobong asap, nah itu nanti konveksi. Nomor selanjutnya. Bu, halo. Nomor 26. Nah, kira-kira apa? 3 bulan terakhir Ibu sering mengeluh naiknya tagihan biaya listrik. Untuk menghemat dengan cara apa? Ya, benar ya. Mematikan lampu saat tidur atau juga pada siang hari juga dimatikan lampunya. Oke, sekarang lanjut nomor 27. Penerapan prinsip pemuaian agar tidak terjadi kerusakan. Bentar, yang apa?
Ya benar ya, biar tidak terjadi kerusakan. Jadi ketika pemasangan itu dibuat ada celah atau ada renggang, ada longgarnya seperti itu. Jadi ketika memuai itu kan bertambah panjang suatu benda karena saat panas biasanya akan bertambah panjang. Nah, ini dibuat renggang seperti itu. Jadi jawaban 27 adalah B. Lanjut nomor 28. Sinyal, Bu. Nah, itu melelehkan coklat dengan ini ya, dengan bahan yang Bu, Mas, berbeda. jelas ya, Bu. Nah, kesimpulannya apa sekarang? Bentar ya. Kira-kira apa? Yang ini berkaitan dengan penghantar listrik. Bu, diulangi, Bu. Soalnya tadi Ya, nomor 28 itu adalah melakukan percobaan. Nah, itu setiap bahan memiliki waktu yang berbeda ketika melelehkan coklat. Nah, sekarang datanya apa? Yang lebih cepat yang Nah, kira-kira apa dari jawaban situ? C. Ya, benar ya. Perak menghantarkan panas lebih dari kaca karena kaca adalah 20 menit, peraknya 3 menit. Oke ya, lanjut nomor 29. Dan nama lo. 12. Oh, gambar ini orang yang memukul. Nah, kira-kira menunjukkan gaya apa? Saya orang. Untuk benda. Bentuk benda. Arah gerak benda, kecepatan gerak benda atau benda bergerak menjadi diam. Bentuk benda. Bentuk Ya, benda. gaya dapat merubah bentuk benda. Ya. Sama seperti ini ya, plastisin ya, karena di situ bendanya yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Karena dikenai gaya, makanya bendanya bentuknya berbeda, jadi terpecah dua. Seperti itu. Seperti ketika bermain plastik, bermain tanah liat. Kalau arah gerak contohnya adalah tari tambang. Yang satu ke kanan, yang satu atau ini melempar bola dan terpantul. Itu ada gambar kipas angin dan juga soldier. Oh, burn. Listrik menjadi Ball listrik. Nah, itu listrik menjadi macam logam. Nah, itu berputar terus. Itu untuk melubangi kayu. Nah, kira-kira energi apa menjadi apa? listrik kiri gerak. Jadi gerak. Tapi di situ gerak tidak ada ya. Gerak itu sama aja dengan kinetik. Menjadi kinetik. Jadi ketika kok di sini tidak ada gerak, nggak usah bingung. Kinetik itu sama aja dengan gerak. Sering-sering kinetik itu gerak. Ya, bisa gerak ya. Nah, kalau kalor ini panas. Seperti itu.
Lanjut nomor 31. Energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar. Kira-kira bioetanol, sekarang biogas atau panas bumi. Di situ energi alternatif. Apa kira-kira? Oke. Jawabannya ya, yang panas bumi. Energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar adalah panas. Bahan bakar ya, Bi. Nomor Iya. Bu. alat apa itu? Itu solder ya. Itu Alat lain yang memiliki perubahan energi. Nanti setrika. B. B. contohnya B. benar. Jawabannya adalah setrika. Nah, E. nomor 33. Sekarang ada magnet yang digeser-geser. Di atasnya ada papan tipis. 6. Ini percobaan C. dengan apa? C. Ya, C. saya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Hanya ketika kalian bermain magnet di bawah meja, nanti di atasnya ada besi. Nah, itu bisa menarik juga. Oh, 4. Kayak kalau yang ini tidak ada di kisi-kisinya, tapi nggak apa-apa. Itu gambar gitar ya. Gitar itu dipetik. Nah, kira-kira yang sama seperti gitar apa? Biola gesek. Oh iya. D. Ya, D, mandolin, harpa, dan sasando. Itu semuanya dipetik. Nomor 34 jawabannya adalah D. D. Jadi, Kok malah sampai alat musik adat juga, Ibu? Ini SPDP. iya, Kok malah sampai ini campuran nggak apa-apa ya. Ini soal trioton. sampai alat musik adat. Berarti ilmu itu ini ya, mencakup semua. Saling berkaitan. Campur-campur, Bu. IPA kok ngerti jadi SPDP. Nggak apa-apa, saling berkaitan. malah yang SPDP. Besok PAI juga mungkin bisa ada loh tiba-tiba. Tahu-tahu ada pelajaran bahasa Arab, IPA, IPS, nyambung. Ada kata-kata dipantulkan. Kira-kira apa? A, B, C, D yang teropong. Kalau yang teropong itu untuk lihat dari jauh, kan ya? Kalau yang C, Buluk itu kaca pembesar. yang benar adalah A, periskop untuk mengamati suatu benda. Nah, periskop ini digunakan untuk kapal selam. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, periskop yang kapal selam. Nah, kapal selam ini ya menggunakan prinsip dari cermin datar. Ini cermin datarnya ada di bagian yang bawah sini dan juga di sini, sehingga nanti dari gambar di atas dipantulkan ke cermin yang pertama, dipantulkan lagi ke cermin yang kedua, sehingga kita mengamati dari yang di atasnya, dari permukaan air yang di atas. Dengan prinsip cahaya yang dipantulkan ya. Periskop. Kan ada kapal selam. Nomor 36. Kita ada gambar tanaman tebu. Kira-kira daya alam. Apa tanaman Nah, C ya, pembuatan situs. Ini untuk situs itu untuk bahan bakar.
biasa digunakan untuk ini lab. Labnya itu biasanya menggunakan bahan bakarnya bekas jadi warnanya. Kalau yang pembuatan biosolar ini dia berasal dari minyak nabati. Kalau yang bahan kosmetik biasanya ada vaselin. Lanjut nomor 8 bau air sekarang. Iya, itu salah, Bu. Apa kira-kira? Di air juga akan air apa? B. Adalah ini ya yang evaporasi. Jadi air yang berada di tanah ini menguap ke atas namanya adalah evaporasi. Air yang ada di tanah Presipitasi itu menyerap. Oh, suaranya ngerti sih. nah pada gambarnya yang pertama airnya karena terkena sinar matahari maka dia akan menguap. Nah, menguap ini adalah evaporasi. Adalah evaporasi. Nah, selanjutnya karena uap air tersebut terkumpul menjadi titik-titik awan. Namanya adalah kondensasi. Ini yang awan nanti itu adalah kondensasi awan ini. Awannya nanti berkumpul itu namanya adalah kondensasi. Nah, terus selanjutnya berhubung awannya kalau misal sudah berkumpul kan berat. Nah, itu nanti akan jatuh jadi titik-titik air itu kalau jatuh ke bumi namanya presipitasi atau hujan. Pokoknya yang presipitasi itu sama aja dengan hujan. Nah, nanti ada juga yang namanya infiltrasi. Infiltrasi ini adalah air yang terserap ke dalam tanah. Kan ada yang menguap, ada yang masuk ke tanah. Itu ya. Kasih tahu. Jatuhnya titik air kopi. Nah, ini belum Nomor lama ya, kira-kira apa? 38. Mama kemarin. Kemarin tuh. Ya, Saturn ini memiliki cincin, memiliki planet terindah, memiliki satelit namanya adalah Titan. Titan. Nah, kalau planet terbesar, B. planet terbesar apa? Jupiter. Ya, Jupiter. Jupiter, planet terbesar. Gila. Matahari. Beda itu ya. Matahari ki bintang, woi. Jawab, ayo. Matahari bintang. Matahari benar bintang karena bisa memancarkan cahaya. Di situ selanjutnya Roni menelpon temannya di Australia. Nah, ternyata musimnya musim panas, di Rusia musim dingin. Itu akibat apa? Rotasi atau revolusi? Cuaca. Rotasi bagus. Rotasi. Rotasi. Revolusi. Ya, revolusi ya. Berarti jawabannya yang sama dengan revolusi apa? Kalau A, misalkan A, perbedaan waktu, rotasi atau revolusi? Rotasi. Rotasi, benar. Yang A, rotasi. Yang kedua, terjadinya perubahan bentuk bulan. Bisa jadi. Nah, yang B itu adalah revolusi, benar. Tapi di situ revolusi. Yang di sini Roni ini adalah revolusi bumi, bukan revolusi bulan. Yang B juga salah, karena perubahan bentuk bulan ini adalah revolusi bulan. Yang C, gerak semu harian matahari apa? Rotasi atau revolusi? Rotasi.
Ya, yang C Rotasi. itu rotasi. Berarti jawabannya Rotasi. benar adalah adanya perubahan lama siang dan malam. Oke ya, itu termasuk yang revolusi. Jadi lamanya siang nanti berbeda setiap wilayah. Makanya ketika ada puasa, nah itu beda-beda. Ada yang puasanya lebih lama, ada yang puasanya lebih singkat. Ore tanggal 1 puasa. Ye. Revolusi. Sebentar lagi ya puasanya ya. Nomor terakhir, nomor 40. Nomor 2 itu apa? Ini ya, penumbra itu sama aja dengan sebagian. Penumbra sebagian, maaf. Bukan, maksudnya yang sebagian itu adalah parsial. Di situ kan ada parsial ya, kemarin berarti juga lupa. Parsial itu adalah sebagian. Nah, berarti di situ di bayangan yang bukan gelap. Berarti jawabannya apa yang bukan gelap? Umbra atau penumbra? Penumbra. Ya, yang bukan Penumbra. gelap, yang agak terang di situ penumbra ya. Berarti jawabannya A atau D? A ya, benar. Penumbra. Sip, selesai. Sebentar lagi Kenapa ya, tambahan Bun? sedikit. Putus. Nah, di situ. Ini ya, kemarin yang masih dibingungkan. Jadi, ketika ada air yang berisi botol, antara ditiup dan diketuk nanti akan berbeda bunyinya. Kalau misalkan ditiup, intinya banyak air nanti nadanya tinggi. Kalau misal diketuk, semakin banyak air malah rendah. Seperti itu. Itu sudah ada di buku Ultra, sudah ada. Jadi jangan bingung. Ketika ditiup banyak air menjadi tinggi nadanya. Sedikit air nadanya akan rendah. Ada pertanyaan di sini? Beda ya ditiup dan diketuk. Kalau diketuk banyak air menjadi rendah nadanya. Sedikit air malah tinggi. Kebalikannya. Jadi misal dihafalkan salah satu, berarti satunya nanti kebalikannya. Itu aja ya. Nanti ini juga akan di-share oleh Pak Rahmat sebagai pembelajaran besok pagi. Keras sama tinggi itu beda loh sama. Hah? Apa Mas? Keras sama tinggi itu beda tuh. Kurang dengeran? Intinya ketika diketuk dan ditiup itu nanti nadanya akan berbeda ya. Tinggi rendahnya akan berbeda. Seperti itu. Sudah jam 2 kurang 10 menit lagi. Ini diakhiri. Apa? Beda. Nah, keras itu adalah tergantung dari kekuatan kita memukulnya. Beda ya keras sama tinggi. Kalau ini di sini tinggi, rendahnya itu tergantung. Intinya kalian kekuatannya saat meniup atau mengetuknya itu sama di situ. Tapi kalau keras nanti kan kekuatannya akan berbeda, amplitudenya akan berbeda. Ya. Oh, ini beda keras sama tinggi. Yang penting ketika ada percobaan itu diketuknya dengan kekuatan yang sama. Nanti ada yang dihasilkan pun akan berbeda. Ya, ada pertanyaan lain? Selamat belajar ya, jangan lupa besok pagi IPA dan juga lebih teliti lagi ketika menyilang LJK. Pertanyaan? Ya, ketika sudah tidak ada, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari puisi cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, terima kasih yang sudah ikut Jumar ini. Besok sukses ya. Amin. Misalnya mau belajar, insya Allah akan di-share dari YouTube. Baik, kita baca